Salam damai sejahtera saudara-saudaraku yang terkasih, pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph edisi ke-169 di tahun 2024 ini. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik. Ada damai, ada sukacita dari dalam sini. Meskipun saya mencoba mengerti hidup Anda sedang penuh dengan tantangan, lagi banyak PR-nya Romo dalam hidup ini, sehingga kadang-kadang Romo goyang-goyang juga. Saudara-saudaraku, ketika Anda menonton video ini, bisa jadi saya sudah terbang ke Pulau Kalimantan. Waduh Romo, kemana Romo? Besok saya spill di video esok hari ya, saya kemananya. Ngapain Romo? Saya seperti biasa kalau masa kuliah, tugas-tugas saya mengajar itu sudah selesai, sudah mulai libur semesteran, saya pergi ke pulau-pulau yang jauh. Sumatera sudah, Sulawesi sudah, NTT sudah, Bali sudah, Jawa ya sudah, Kalimantan yang belum. Saya akan mencari panti-panti asuhan yang bisa kita bantu. Bagi Anda, penonton Bible Learning dari Kalimantan, coba tunjuk jari, tulis di kolom komen. Anda berasal dari kota mana? Apakah di kota Anda ada panti-panti asuhan yang bisa dikunjungi? Selain mengunjungi panti-panti asuhan, saya juga akan mengikuti pemberkatan Gua Maria yang baru selesai dibangun. Saudara-saudara, sebagai seorang imam, apa sih yang mau dikejar? Apa sih yang mau dicari selain sebuah pemaknaan hidup? Hidupku adalah persembahan buat Tuhan, yang terbaik buat Tuhan. Dengan bantuan-bantuan yang kita sebarkan, saya sendiri bertanya-tanya apakah bantuan ini bisa membantu orang-orang yang membutuhkan. Tetapi daripada tidak berbuat apa-apa, memberi apa yang saya punya, pasti di situ ada wajah Tuhan yang bisa dihadirkan. Nah, saudara-saudaraku, dalam video kali ini saya akan mengangkat sebuah tema yang sering kali ditanya oleh para orang beriman sekalipun. Pertanyaannya biasanya begini, Romo, saya sampai hari ini Romo, nggak tahu Tuhan itu mengutus saya kemana. Tuhan itu mau menjadikan saya apa? Apa yang harus saya lakukan dalam hidup saya Romo? Kayaknya udah banyak hal yang kita perbuat gitu ya. Tapi apakah itu sesuai dengan perutusan Tuhan? Kan kalau Romo Yosef mah enak, seorang pastor. Perutusannya ya pasti jadi pastor. Mengembalakan umat, merayakan ekaristi, menghadirkan sakramen-sakramen. Tapi kalau kami sebagai umat beriman apa Romo? Nah, itulah yang mau saya angkat dalam video kali ini. Kita akan dibantu dengan bacaan Injil yang diambil dari Lukas bab 10 ayat 1 sampai 12, di mana diceritakan Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya. Nah, saudara-saudara, sebagai orang beriman, berapapun usia kita ya, diharapkan makin bertambah usia, kita semakin jejak, kita semakin sadar, inilah tugas perutusanku dalam hidupku. Yang harus aku kerjakan mudah-mudahan selesai pada akhirnya nanti. Saudara-saudaraku yang terkasih, sebetulnya cara menjawab ya, apa tugas perutusanku di dunia ini? Paling gampang adalah di mana letak masalah-masalah Anda. Apa yang akhir-akhir ini atau siapa yang senantiasa hilir mudik dalam pikiran Anda sebut dalam doa-doa Anda. Itulah perutusan Anda untuk membantu mereka ini. Bisa jadi ada yang Romo mikirnya ya suami Romo, ini beban hidup saya nih Romo. Suami saya begini begitulah. Ada yang juga istrinya begini begitulah, ada yang anak-anaknya, ada yang menantunya, ada yang orang tuanya bahkan, ada yang teman-teman sepelayanannya begini dan begitu, yang menjadi beban pikiran kita. Bisa juga orang-orang tempat kita bekerja, orang-orang yang mencari nafkah di tempat kita bekerja. Saudara-saudara, dimanapun kita berada, kalau orang-orang di sekitar kita menjadi beban pikiran kita juga, disitulah sebuah tanda, di tempat itulah kita sedang diutus oleh Tuhan untuk mencari jalan keluar,
untuk menolong mereka yang tidak berdaya dalam kehidupan, untuk menghadirkan wajah Allah bagi mereka-mereka yang pesimis, bagi mereka yang putus asa, bagi mereka yang tidak pernah menemukan pertolongan, bagi mereka yang sudah hancur lebur kehidupannya. Disitulah medan perutusan kita. Ternyata nggak jauh-jauh banget, Romo. Saya pikir kita diutus untuk pergi ke ujung-ujung pulau gitu ya. Tapi di mana masalah kita, masalah harian kita, besar ataupun kecil, disitulah medan perutusan kita. Oke Romo, sekarang ngerti, sekarang tahu Romo. Ternyata PR saya yaitu dampingin suami yang masih bandel Romo. Mudah-mudahan melalui saya dia bisa bertobat Romo. Dia bisa kenal Tuhan Romo. Kalau Anda seorang guru, ternyata Romo yang jadi beban pikiran saya itu anak-anak murid saya Romo. Anak zaman now ini makin jauh dari Tuhan. Disitulah kita diutus. Nah, dalam pelayanan di gereja Romo, saya itu waduh kerjaannya banyak banget. Ditambahin terus tugas-tugas di gereja. Disitulah tempat kita diutus. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, mari kita belajar setelah kita tahu di mana kita diutus, mau jadi apa kita dalam perutusan kita, apa yang harus kita lakukan. Mari kita belajar dari firman Tuhan. Karena seringkali kita babak belur dalam perutusan dan masalah-masalah kita. Dikatakan di Lukas bab 10, kemudian pada hari itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Di sini saudara-saudara, bagaimana 70 murid diutus berdua-dua ke tempat-tempat di mana akan disinggahi oleh Tuhan Yesus. Tempat itu akan didatangi oleh Tuhan Yesus. Maka tugas utama para murid-murid ini adalah menyiapkan jalan, menyiapkan hati dalam diri orang-orang yang akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi ini kita nih kayak forerunner-nya Tuhan Yesus nih. Tuhan yang mau ke sini, kita dahului. Maka dari itu, itulah tugas perutusan kita. Sebelum orang tua, anak-anak, pasangan hidup, rekan kerja, sahabat kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, kita diutus untuk menyiapkan hati mereka, menghadirkan, memperkenalkan kasih Tuhan kepada mereka. Jelas bukan aturan mainnya? Itu keren banget. Kata Yesus kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Jadi saudara-saudara, bagaimana? Bukan cuma kita butuh Tuhan. Ternyata dalam melaksanakan tugas kasih karunia-Nya, Tuhan itu membutuhkan diri kita. Kita sebagai alatnya, instrumennya Tuhan untuk menyebarkan, mempersiapkan jalan buat Tuhan. Tapi kan Romo ada begitu banyak ya, makanya dikatakan pekerjanya sedikit. Tuhan akan menjemput setiap hati, hadir di setiap peristiwa kehidupan manusia. Bagaimana caranya? Ternyata jelek-jelek begini, aku diperlukan oleh Tuhan untuk mempersiapkan jalannya. Dikatakan, "Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala." Sebuah peringatan. Sebelum para murid ini berangkat, sudah diingatkan oleh Tuhan Yesus bahwa tugas perutusan ini bukanlah perutusan yang lempeng-lempeng saja. Akan ada tantangan demi tantangan, seperti tadi dikatakan anak domba ke tengah-tengah serigala. Ya pastilah Romo diterkam sama serigala, pastilah dicokot Romo, diganggu kawanan domba ini oleh serigala-serigala yang kadang-kadang buas ini. Waduh Romo, menakutkan juga ya Romo, membingungkan juga ya Romo, khawatir, takut, cemas. Janganlah membawa pundi atau bekal atau kasut. Janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Artinya, meskipun bahaya menantang, fokuslah bukan pada bahaya, tantangan, hambatan, kesulitan, tapi fokuslah pada Tuhan sendiri, pada tugas kita masing-masing. Seringkali
kapal yang di tengah lautan ada ombak, gelombang yang tinggi. Kapal ini menjadi oleng, tapi kapal itu harus terfokus pada tujuan. Kalau enggak dia cuma muter-muter saja. Itulah perutusan kita. Tantangan akan selalu ada, tapi yang diminta oleh Tuhan buat kita fokus pada perutusanmu. Dikatakan, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakan lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Saudara-saudara, ini rahasia saya kalau setiap saya masuk ke rumah-rumah orang ya. Rumah Anda mungkin, rumah umat yang saya kunjungi, dalam hati sih saya bilang, damai sejahtera bagi rumah ini. Bisa jadi sedang ada pertengkaran, sedang perang dingin di rumah itu, sedang tidak baik-baik aja, tidak ada damai. Tapi ketika saya masuk, dalam hati saya berkata, semoga ada damai sejahtera di rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Saudara-saudara yang terkasih, diperlukan sikap hati untuk bisa menyambut damai itu. Damai dari Tuhan, tapi kalau rumah tangga kita berantem terus, berperang terus, cekcok terus, ya damainya jadi mentok. Maka damai dari Tuhan yang dihadirkan oleh para utusan ini harus diterima juga dengan hati yang damai. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu akan kembali kepadamu. Jadi orang itu tidak menerima damai apa-apa. Maka dari itu saudara-saudara, di setiap rumah tangga, ciptakanlah damai. Antara suami, istri, anak, orang tua, menantu, ipar, besan, dan lain-lainnya. Tinggallah di dalam rumah itu, makanlah dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Saudara-saudara terkasih, sebuah pesan dari Tuhan Yesus. Seorang pekerja patut menerima upahnya. Romo, orang itu gak kasih upah apa-apa Romo. Ingat Tuhan Yesus pernah bilang, meskipun secangkir air yang kau berikan kepada seseorang karena dia muridku, kamu tidak akan ketinggalkan berkat satupun. Semua akan kembali kepadamu. Kalau orang-orang yang kita layani tidak memberikan apa-apa kepada kita, ada upah kita di surga. Ketika orang-orang yang kita layani, yang kita bantu tidak bisa membalas apa-apa, Bapa di surga yang akan membalasnya. Dikatakan, janganlah berpindah-pindah rumah. Jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ. Katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Maka kuasa atau mendoakan orang-orang sakit menjadi salah satu tugas utama para utusan. Siapa di sini yang seringkali mendoakan orang-orang sakit? Saya, Romo. Apakah masih banyak orang-orang yang mengunjungi orang sakit? Puji Tuhan, Romo. Masih sampai sekarang. Lakukan terus karena itu hal yang baik. Doakan orang-orang sakit. Katakan kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat. Melalui kehadiran kita, melalui sapaan kita, melalui doa-doa kita, mudah-mudahan orang-orang sakit ini merasakan Tuhan itu dekat, Tuhan itu masih sayang, Tuhan itu peduli dalam kehidupan mereka meskipun sedang sakit hancur-hancuran. Dikatakan, tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu, serukanlah juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu, dan ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Apa yang Anda bisa perhatikan saudara-saudara? Sebelum para murid berangkat ke perutusan, Tuhan Yesus sudah mengingatkan, nanti bisa jadi kamu diterima, bisa jadi kamu ditolak. Tetapi perutusan kita sebagai orang beriman ini bukan pada kita senang ketika diterima, pewartaan kita ditepukin tangan, kita diucapin selamat, atau kita kecewa ketika kita ditolak. Penerimaan maupun penolakan akan selalu ada, tetapi tetaplah fokus. Wartakanlah kerajaan Allah sudah dekat.
Pesannya sama kepada mereka yang menerima, kepada mereka yang menolak. Artinya, fokuslah pada perutusan itu, hadirkan selalu kerajaan Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, ada kalanya ya, dunia tidak pernah cukup. Tidak pernah berkata cukup buat apa yang kita kerjakan. Kita mau ngapain, kayak kita nolong orang, kayak kita berkorban kayak apa. Tidak pernah cukup buat dunia. Percaya sama saya, jangan pernah berusaha menyenangkan semua orang. Gak akan bisa, yang ada hanyalah kecewa. Kalau kita hidup demi pujian orang, kalau kita hidup demi omongan orang saja, mereka yang ngomong aja kadang-kadang gak mikir, apalagi kita yang denger. Masa kita mau pikirin, masukin dalam hati? Seolah-olah kita gak pernah cukup buat mereka. Selalu aja ada yang kurang. Itulah budaya dunia saat ini. Selalu gak pernah merasa cukup. Kebaikan apapun yang kita lakukan, kata-kata baik, perbuatan baik, pengorbanan buat orang-orang tertentu akan selalu kurang, dan kurang. Apakah kita mau tersiksa dengan penilaian mereka? Saudara-saudara, bisa jadi mereka lah yang hidupnya kurang. Lalu mereka mau melemparkan ketidakbahagiaan mereka buat kita. Alangkah malangnya kita kalau lemparan itu kita makan, kita telan bulat-bulat lalu membuat kita tidak bahagia. Senangnya mereka dapat teman ketidakbahagiaan. Maka dari itu saudara-saudara, dalam perutusan bukan soal diterima ataupun ditolak. Bukan soal berhasil ataupun tidak berhasil. Tapi apakah kita tetap fokus pada karya suci ini, pada pewartaan kabar sukacita Injil, menghadirkan wajah Allah di tengah dunia. Itulah tugas kita. Bisa di tengah keluarga, di tengah pergaulan, di tengah gereja, di tengah masyarakat kita. Disitulah tempat kita diutus. Saudara-saudara, ini hari sudah malam sekali. Saya harus ke bandara jam 1 malam. Saya nggak tahu, saya dari tadi pagi sudah kerja. Terus tadi seminar, ya sempat tidur sampai jam 12, nanti saya harus berangkat lagi. Belum packing apa-apa ini. Tapi ya sudah, semua untuk kemuliaan Tuhan. Kita berdoa yuk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih buat kasih karunia-Mu yang Kau selalu sediakan bagi kehidupanku. Aku percaya rahmat-Mu selalu cukup bagiku, terutama saat-saat aku sedang sangat membutuhkan bantuan-Mu Tuhan. Sakit penyakit, hutang piutang, masalah keluarga, konflik, dijahati sama orang. Tuhan, izinkan aku melihat pertolongan-Mu dalam setiap masalah-masalahku. Aku percaya Tuhan, Engkau selalu menolong aku. Biarlah aku tetap setia menjalani tugas perutusan ini. Bekali aku dengan rahmat-rahmat, sehingga aku bisa menyelesaikan tugas perutusanku ini sampai akhir kehidupanku. Kuserahkan ya Bapa masalah-masalahku, termasuk rasa syukurku, keberhasilanku, rasa terima kasihku. Inilah orang-orang yang selalu menggelayut dalam pikiranku. Anak-anakku yang sedang menghadapi masalah yang berat. Kehidupan rumah tanggaku yang sangat berat ini. Masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masa depan yang masih buram. Tuhan, aku persembahkan. Ku percayakan masalah-masalahku ke dalam tangan-Mu ini. Aku percaya selalu ada jalan keluar bagi masalahku. Aku percaya ada campur tangan-Mu dalam kehidupanku. Biarlah setiap orang yang berharap kepadamu memperoleh jawaban dari doa-doa mereka. Besar maupun kecil, tetap aku akan syukuri. Ke dalam tangan-Mu Bapa, kuserahkan kehidupanku. Berkati orang-orang sakit, mereka yang sangat mengharapkan pertolongan kesembuhan. Uluran tangan kasih-Mu Tuhan, sembuhkan mereka. Bila itu sesuai dengan kehendak-Mu, kami percaya Engkau adalah Allah yang hidup. Engkau adalah Allah yang penuh kasih. Terjadilah kesembuhan demi kesembuhan buat setiap orang-orang sakit yang menderita hari ini.
pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Berkat Tuhan terus mengalir buat kehidupan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa besok. Tuhan memberkati saudara. Bye-bye.